Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, akhirnya Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Siti Aisyah, anaknya sendiri, janda Nabi Muhammad SAW. Baik bertanya, adanya tanyakan, ya Aisyah, apa kira-kira yang belum aku lakukan yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Nah, jawab Siti Aisyah, sungguh ayah sudah melakukan banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad oleh Rasulullah. Tapi hanya ada satu yang belum ayah laksanakan. Apa itu? Kalau cerita tadi, bahwa Muhammad selalu mengantarkan makanan, susu, roti kepada seorang pengemis buta di tempat itu. Nah, dengan tak pikir panjang Abu Bakar, dia keluar makanan, susu, roti, ngantarkan keluar tadi. Lalu dia pijat-pijat keluar, urit keluar, gosok-gosok keluar punggung orang buta tadi. Yang buta tadi itu merasakan berbeda daripada belayan orang yang dulu. Lalu bertanyalah yang buta tadi, siapa Anda? Nah, lalu dikatakanlah, orang yang selalu mendatangkan makanan, memberikan makanan kepada engkau tiap hari. Kecik si buta, tidak, bukan itu orangnya. Orang yang berulu lembut, lemah gemelai, penuh dengan kasih sayang. Kalau Anda agak kasar dibandingkan dengan itu, Muhammad nanti. Maka dijawablah pada waktu itu oleh Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar yang memberi susu, yang memberi minuman kepada Anda sebelum itu adalah Muhammad SAW. Inilah meninggal ini. Akhir-akhir penyesalan terjadi. Rupanya Muhammad itu semakin dicaci, semakin jadi susu. Tidak ngomong begitu. Itu kalau semakin dicaci, mungkin buat dia kedua manji. Itu kita. Nah, mengapa? Karena kita tidak mengerti, tidak tahu dengan persoalan pokoknya. Jadi saling mengerti itulah yang kehidupan sukses. Saling mengerti. Nah, jadi supaya mengerti tadi undang-undangnya, jangan tanyakan sesuatu itu kepada yang tidak tahu. Yang tidak tahu pasti tidak lihat. Jadi kalau ada orang ini itu menakar-nakar, membuat keputusan tentang acara yang kita lakukan, itu tandanya ilmunya tidak cukup. Tapi tidak sama dengan orang tidak berilmu dulu. Orang dulu tidak berilmu, memang belum sampai kepada ilmu. Orang kini tidak berilmu dikarenakan keangkuhan dan kesombongannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita teruskan waktu begitu pentingnya ilmunya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqqi. Nah, katakanlah Muhammad bahwa Quran itu diturunkan oleh Roh Kudus, Jibril itu, dari Tuhan engkau, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Jadi Quran itu bukan buatan Muhammad, sampaikan ke Muhammad, bukan buatan engkau, katakan itu Muhammad. Bukan diajarkan oleh orang lain kepada engkau. Nah, mungkin orang ajam mengajarkan bahasa Arab kepada kamu. Dari Tuhan. Itulah yang sering kita terangkan, Al-Quran itu dari Allah kepada Jibril. Jibril itulah yang mendatangkan, menurunkan kepada Muhammad. Muhammad itulah yang menyampaikan kepada umat. Nah, umat tadi itu terbagi-bagi. Ada yang mampu menerima kehadiran Al-Quran itu, ada pula yang tidak. Siapa yang mampu menerima kehadiran Al-Quran itu adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Muhammad itu sendiri. Alif Lam Mim tanda tasdik itu. Jadi orang-orang yang mau mencontoh, mengikut, meneladani Nabi Muhammad, itulah orangnya yang akan bisa menerima Quran. Kalau tidak, dia akan menolak Al-Quran itu. Sampai kini masih banyak orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Bahkan tergambar di dalam pemikiran kadang-kadang. Kalau Quran saja yang dijadikan aturan, tidak akan selesai dunia. Itu salah. Tidak akan selesai dunia. Sebenarnya kini itu aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, cuba-cuba cuma. Itu kejadian itu. Jadi Quran itu diturunkan oleh Jibril dari Allah SWT, dari Tuhan engkau, membawa kebenaran. Tidak ada satupun yang salah di dalam Quran itu. Nah, salah satunya liyusabbital lazina amanu, supaya lebih mantap, lebih tetap kepercayaan orang-orang yang beriman itu terhadap kitab itu. Sekaligus wahudan, dan akan menjadi petunjuk, penjelas, penerang tentang sesuatu dalam kehidupan di permukaan bumi,
muslim, bagi orang-orang yang menyerah kepada Allah, kepada Tuhan itu. Nah, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, dan sesungguhnya kami tahu bahwasanya mereka orang-orang tidak berilmu itu, Nasara itu, Yahudi itu berkata, apa katanya? Hanya mengajarkan akannya Muhammad itu seorang manusia. Ya. Lisanu allazi, bahasanya orang yang dituduh mengajarkan Quran kepada Muhammad itu adalah a'jamiyun. A'jami artinya tidak pandai berbahasa Arab tapi bahasanya bahasa lain. Kalau kita contohkan kini mungkin agaknya orang baru mengajar Quran ke Muhammad. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang Indonesia akan mengajarkan Quran kepada Muhammad. Tidak. Orang ajam itu namanya, orang yang selain daripada orang Arab. Bahkan orang-orang Arab, tukang-tukang syair itu sendiri itu tidak bisa mengajar, meniru kata Quran saja tidak bisa. Luar biasa istimewa bahasanya Al-Quran itu. Jadi walaupun orang bisa berbahasa Arab, tapi belum tentu itu mengerti tentang Al-Quran. Nah, itu jadinya. Kalau mengertilah, pahamlah seluruh orang yang berbahasa Arab itu dengan Quran, tidak ada satu pun di negeri Makkah itu untuk orang-orang yang akan jadi. Ya? Tak ada yang akan jahat, karena yang memahami. Jadi semuanya kita bangsa Indonesia pada umumnya bisa berbahasa Indonesia, tetapi berapa banyak yang tidak mengerti dengan tata bahasanya Indonesia. Itu contoh yang dekat sekali. Nah, jadi mempelajari bahasa Arab dengan mempelajari Al-Quran itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi tidak mungkin orang ajam mengajarkan kepada Muhammad, karena orang ajam bahasanya bukan bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun, sedangkan ini Al-Quran adalah bahasa Arabiyyun, Arab, bahasa Arab, bahasa Arab yang mubin lagi, tertinggi, jelas, banyak mengandung hikmah. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Quran, kepada Muhammad, kepada kebenaran itu, terhadap ayat-ayat Allah itu, la yahdihimullah, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada mereka, sekalipun ilmu mereka dapatkan. Walahum azabun alim, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Jadi dapat kita simpulkan begitu pentingnya ilmu, tetapi bukan hanya sekedar tahu,